Pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di utara Sumatera terus dikebut pemerintah pusat dan daerah. Namun lagi-lagi pekerjaan itu terkendala masih banyaknya gelondongan kayu di hampir semua kawasan terdampak bencana. Alat berat menjadi satu-satunya solusi, namun untuk memasuki kawasan terdampak banjir masih terbilang sulit karena masih banyak jalan yang terputus. Swadaya masyarakat pun tak bisa membuahkan hasil yang cepat. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, kepolisian bergerak cepat. Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan illegal logging atau pembalakan liar ke tahap penyidikan. Bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, mereka melakukan penyelidikan di lokasi terdampak banjir seperti di Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto pun kembali meninjau penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, Presiden menegaskan bahwa bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional. Karena itu, Presiden dan jajarannya turun langsung untuk memastikan bahwa penanganan dan pemulihan daerah terdampak, terutama akses jalan darat dan penyaluran bantuan, berjalan cepat. Lantas, apakah upaya percepatan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah sudah maksimal? Ya, pemirsa, di satu sisi masyarakat di Sumatera dan juga Aceh butuh percepatan bantuan. Ya. Tapi di sisi lain masyarakat juga butuh keadilan dan penyelidikan terkait dengan pemicu banjir bandang dan juga longsor di sana. Apakah benar ini murni bencana alam atau adakah unsur kelalaian di dalamnya? Betul, dan pemerintah juga berkomitmen nih bahwa dua hal tersebut berjalan secara beriringan begitu ya, dengan hadirnya Presiden sudah lebih dari 3 kali datang ke sana untuk memastikan bahwa proses percepatan juga dilakukan, tapi di sisi lain dari pihak kepolisian penindakan juga terus dilakukan ya. Kita akan bahas hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Sudah ada siapa saja? Ya, di studio sudah ada bersama kami Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi. Baik, kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung juga Brigjen Pol M. Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Selamat pagi, Brigjen Irhamni. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik. Ya. Baik. Pak Irhamni, bisa mungkin dijelaskan kepada kami, tapi nanti sebelumnya pemirsa nanti akan bergabung juga bersama kami Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang sedang dalam proses komunikasi bersama dengan kami. Pak Irhamni, bagaimana perkembangan penindakan dari pihak kepolisian sejauh ini? Baik, Mas. Suaranya apakah terdengar? Sangat jelas, Pak. Baik. Bahwa yang pertama kami mengucapkan duka cita dan bela sungkawa kepada saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemudian sesuai dengan perintah pimpinan tentunya dari Bapak Kapolri dan Menteri Kehutanan, setelah beliau berdua koordinasi, kami diperintahkan untuk melakukan investigasi ke lokasi tersebut, terutama adalah di titik-titik terjadi penumbukan kayu. Awalnya demikian, karena ini menjadi concern ke publik dari mana kayu tersebut berasal. Setelah kami lakukan penyelidikan di lokasi atau di TKP, kami temukan beberapa tempat yang memang jumlah kayunya sangat besar. Yang pertama di Tamiang, kemudian di Sumatera Barat, kemudian yang ketiga adalah di Sumatera Utara, itu tepatnya di perbatasan Tapteng Tapsel di daerah Das Garuga. Demikian. Ya, Pak Brigjen Irhamni, lalu fokus utama yang diselidiki kemudian disidik oleh kepolisian ini diarahkan kemana sebenarnya? Apakah ke perusahaan, individu, atau apa? Kalau berbicara proses penegakan hukum ataupun proses penyelidikan dan penyidikan, basisnya adalah alat bukti. Alat bukti yang kami temukan dari Das Garuga
terutama di TKP 2 jembatan Desa Garuga dan Anggoli, kita temukan beberapa jenis tanaman ataupun pohon sesuai dengan hasil forensik kayu, itu ada 10 jenis kurang lebih. Tugas kami adalah mencocokkan jenis-jenis kayu itu berasal dari vegetasi ataupun bukaan lahan di mana. Hasil penyelidikan kami ke hulu ini Das Garuga kurang lebih 100 km, 120 km. Kami susurin ke hulu, kemudian beberapa bukaan-bukaan kami lakukan cocokkan jenis-jenis kayu yang kami temukan di TKP di jembatan Garuga dan Anggoli tersebut. Ada beberapa jenis kayu yang sama di bukaan satu perusahaan yang sedang melaksanakan kegiatan pembukaan lahan itu. Demikian. Oke, berarti bisa dibilang bahwa mengarah ke siapa yang bertanggung jawab ini polisi sudah menemukan begitu ya? Ada tindak pidana di sana? Dari proses itu tentunya penyelidikan kita temukan peristiwa pidana. Kita temukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana kejahatan lingkungan. Oleh sebab itu kami naikkan ke penyidikan. Di proses penyidikan ini kami mengumpulkan 2 alat bukti, siapa yang bertanggung jawab tentunya. Siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, atau siapa yang bersama-sama melakukan. Baik, terima kasih Pak Brigjen Irhamni. Kami juga sudah tersambung dengan Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Selamat pagi Bang Masinton. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, Bang Masinton, kita juga ingin tahu kalau saat ini memang sudah dilakukan juga penyelidikan terkait dengan kayu-kayu gelondongan yang kemudian banyak terbawa banjir bandang. Lalu bagaimana Anda melihat proses penanganan bencana dan pemulihan di Tapanuli Tengah, di mana masih banyak begitu material-material kayu-kayu ini yang mungkin menghambat distribusi logistik dan juga penanganan bencana di sana? Ya, material kayu ini kan hasil dari hulunya ya. Kalau di hulu tadi itu memang ada yang terjadi, kalau saya melihat itu banyak yang beralih fungsi itu lahan di Tapanuli Tengah itu. Maka itu sejak awal saya ingin di hulu itu ya perbukitan itu tidak ditanami sawit. Biarkan aja itu harusnya menjadi tanaman-tanaman hutan di sana itu. Nah, kalau kita lihat ya kemudian banjir bandang itu kan ya memang bukan hanya sebatas air, tapi juga dia meliputin gelondongan kayu dan juga tanah gitu kan, tanah dan pasir itu. Nah, itulah yang kemudian membuat seluruh sarana prasarana, rumah rusak, bahkan korban jiwa menjadi besar seperti itu. Nah, banjir bandang ini, nah yang menurut kami apa yang dilakukan kepolisian, Mabes Polri dalam hal ini tentu harus didukung terus agar harus ada upaya-upaya pencegahan, penindakan ya terhadap pelaku-pelaku yang memang dengan mudah tanpa memikirkan masa depan lingkungan membabat tanaman-tanaman di perbukitan tadi dan dialihkan menjadi tanaman sawit. Dan ini hasilnya. Nah, hasilnya ini ya kemudian ya masyarakat yang mengalami dampak dari bencana ini. Nah, ini memang sampai saat ini sungai-sungai kami masih dipenuhi oleh gelondongan-gelondongan kayu ini. Yang ini memang membutuhkan alat berat ya. Nggak cukup dengan pekerjaan manual, tapi membutuhkan alat berat. Dan alat berat ini juga dengan jenis spesifikasi yang bisa menjepit gelondongan kayu tadi dari tengah, dari dalam sungai, ya kemudian dipindahkan gitu. Nah ini yang sekarang proses pemulihan ini ya satu diantaranya membersihkan gelondongan kayu ini yang berada di sungai, kemudian di tengah pemukiman warga, kemudian yang merusak sawah dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya ada beberapa PT TBS ini juga punya konsesi tahun 2018 itu saya khawatirkan itu berada di area perbukitan yang ketika saya dilantik begitu saya lihat memiliki ada
IUP di 2018 di kawasan perbukitan, saya minta untuk dihentikan, jangan ada penanaman seperti itu, Mbak. Bang Masinton, lalu di hari ke-25 ini apakah Bang Masinton melihat sudah ada pengurangan dari kayu-kayu atau material yang dibawa banjir bandang ini dengan evakuasi dengan alat berat begitu, Bang Masinton? Ya, itu yang sekarang satu di antara pekerjaan yang kami lakukan, menyisihkan gelondongan kayu itu, karena kalau tidak seperti di daerah Tuka, itulah yang memenuhi dari mulai sepanjang alur sungai itulah gelondongan kayu semua, sehingga ketika hujan sedikit saja itu alur sungainya bergeser langsung dia meluber kemana-mana, karena alur sungai sudah tidak bisa dilalui air lagi. Karena di bawahnya penuh sedimen tanah, ya, lumpur, pasir, dan di permukaannya dipenuhi oleh gelondongan kayu tadi. Jadi ini satu di antara yang pekerjaan yang sekarang sedang kami kerjakan dengan menggunakan alat berat untuk menyisihkan gelondongan kayu-kayu ini. Begitupun di daerah lainnya. Jadi beberapa alat berat kami bekerja untuk menyisihkan gelondongan-gelondongan kayu ini, ya, agar bisa sungai kami nanti itu bisa minimal dia kembali lagi, tidak membuka alur sendiri. Ini sekarang sungainya membuka alur sendiri, masuk ke jalan, ke pemukiman warga, seperti itu. Oke, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, tadi pihak kepolisian menyatakan bahwa 2 alat bukti sudah ditemukan, begitu ya. Proses dari pemerintah juga pencabutan izin sudah dilakukan. Ini cukup atau enggak sih, Pak, menurut Anda? Iya, nomor efek satu. jerahnya dapat nggak gitu? Iya, nomor satu kan menentukan atau mengidentifikasi perusahaan atau perorangan siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan ini, kan itu sebenarnya. Nah, dengan pencabutan beberapa izin itu kan artinya indikasi bahwa negara dalam hal ini penegak Kementerian Kehutanan dan penegak hukum sudah bisa mengidentifikasi perusahaan mana saja atau bahkan umpamanya ada individu siapa saja yang memang diprediksi sudah melakukan ini dan mengakibatkan gundulnya hutan dan kemudian mengakibatkan banjir gitu. Nah, itu dengan pencabutan izin itu sudah menjadi indikasi. Itu satu ya. Yang kedua ya, dengan pencabutan ini juga menggambarkan kepada kita bahwa di satu sisi negara memberikan perizinan, tapi di sisi yang lain pelanggaran juga tetap terjadi gitu. Nah, karena itu kan kemungkinannya adalah yang pertama, kenapa banjir gitu kan, atau kenapa hutannya menjadi gundul dan kemudian menyebabkan banjir gitu kan. Nah, itu kan bisa dilihat ada banyak izin yang dikeluarkan di wilayah terjadinya banjir gitu ya. Tetapi ketika izin itu dijalankan gitu ya, ternyata umpamanya tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan. Umpamanya apa? Umpamanya dia para pemegang izin ini tidak hanya menggarap HPH-nya atau wilayahnya, tapi juga menggarap ke bagian lain yang umpamanya hutan yang dinyatakan statusnya sebagai hutan lindung umpamanya. Nah, lalu apakah ada unsur pembiaran di situ oleh? Nah, itu yang mestinya kan gini, pemberian izin tidak berhenti pada pemberiannya saja, tetapi juga harus ada pengawasannya, kan begitu, iya kan? Artinya idealnya seperti itu. Ya? Idealnya seperti itu, aparatur di daerah, ya, meskipun izinnya umpamanya diberikan oleh pusat HPH-nya, tetapi pengawasan pekerjaannya atau pelaksanaan perizinannya itu pasti diserahkan pada dinas di daerah gitu, paling tidak dinas kehutanan atau Pemda umpamanya, di Pemda dan sebagainya. Nah, saya kira ini juga berperan gitu. Kalau mereka tahu bahwa ada pengambilan atau penggundulan hutan yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, mestinya dia mengawasi, mestinya dia menindak gitu. Mestinya dia memberi peringatan atau apapun namanya gitu. Bagian dari pengawasan gitu. Nah, karena itu kalaupun umpamanya ada penindakan secara hukum, maka itu tadi saya bilang bisa dilakukan oleh pengusaha atau perorangan yang punya izin tapi dia menggarap
di luar perizinannya atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, umpamanya dia tidak udah nebang ditinggal, tidak apa, kan ada kewajiban reboisasi juga, ya, ada kewajiban menanam kembali juga kan begitu. Itu satu. Yang kedua bisa juga dilakukan oleh korporasi atau perusahaan yang memang tidak punya izin gitu. Oke. Tadi Pak Masinton bilang bahwa memang sudah memberi warning begitu. Ya. Ini sudah melewati batas areanya dan seharusnya tidak ditanami tanaman yang mengakibatkan bencana seperti sekarang begitu ya. Dari daerah sudah dilakukan itu, Pak. Tapi apa yang bisa dilakukan ekstranya untuk Pak Masinton mungkin di daerahnya supaya kejadian gini nggak berulang? Ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Iya. Di setiap daerah kalau nggak salah ada juga kanwil kehutanan di samping dinas kehutanan yang ada di Pemda-Pemda gitu ya. Nah, saya kira mereka bisa bekerja itu gitu, mencatat mengawasi dan bahkan turun ke lapangan umpamanya memberitahu atau menyurati korporasinya kalau memang terjadi pelanggaran. Biasanya itu dilakukan gitu. Nah, karena itu menurut saya Pak Masinton tidak cukup ngomong aja gitu. Maksud saya harus ada buktinya. Umpamanya apakah pernah diperingatkan dengan surat peringatan umpamanya terhadap korporasi tertentu. Langsung kita tanyakan, Pak Masinton, sebenarnya gimana? Tadi ditanyakan tuh, apakah memang komplainan dari Anda ini sudah disampaikan juga? Tapi ditahan dulu, mungkin bisa dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.